Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Fajar. Kali ini saya mau melengkapi dari 3 reel bait casting yang lagi hype ya sekarang. Ini casking ya, casking Brutus. Kemarin kita sudah coba review, lihat-lihat jeroan dan ya analisa-analisa sedikit produk tentang Soga Hilang dan juga Sisir Mega Kuda. Semoga kedepannya ada BC yang lain yang bisa kita review. Di sini saya mau coba nge-review lagi tentang casking Brutus. Ini yang saya tahu itu V2 ya. Jadi generasi 2 karena yang saya lihat itu generasi pertama handle-nya merah dan belum ada tulisan casking Brutus di bagian sininya. Nah, ini buat teman-teman silahkan disimak dulu. Ada casking Brutus dengan warna hitam doff. Untuk bearing 5+1. Untuk rasio 721 ya. Untuk line capacity 12 lip untuk pakai fluorokarbon ya, 100 yard 90 meter. Nah, untuk handle kanan handle kiri ya sebelah seperti ini. Untuk spool menggunakan spool aluminium pastinya ya. Kalau spoolnya masih plastik masa iya secara casking gitu ya. Brand yang sudah ternama, brand Amerika. Ini casking Brutus Stardarknya masih pakai bahan grafit, bodinya juga bahan grafit. Reel seat juga ini grafit ya. Side plate sebelah kanan juga bahan grafit. Dan untuk penguncinya dia terbukanya ke atas. Dan ini ada locknya ya. Jadi aman istilahnya, nggak gampang lepas. Karena banyak kejadian ada yang ya gampang lepas. Dan ini nih yang bahaya. Teman-teman yang main BC banyak kehilangan tension. Tutup tension lah ya. Nah, ini tutup tension ini kalau yang casking saya rasa aman. Karena dia tidak mudah untuk dilepas. Nah, ini rata-rata dia nyangkut dulu ya. Jadi nggak gampang lepas, tidak semudah itu. Aman ya jadinya. Kalau teman-teman pakai ini nggak usah terlalu khawatir. Dan nanti teman-teman bisa atur sendiri ya supaya dia jangan terlalu longgar. Karena kalau ini terlalu longgar untuk ngejar long case, ini goyang nih. Kalau ini goyang hasil gulungannya nggak rapi. Jadi tetap tension harus dijaga seideal mungkin. Sampai tidak bersuara kalau saya. Sampai tidak goyang-goyang. Nah, ini saya rasa goyangannya udah minim sekali, jadi udah aman. Cek putaran. Ya, rasio 7 aman. Spool juga bagus ya. Nah, seperti itu. Casking Brutus di dalamnya ini terdapat beberapa aksesoris. Keren menurut saya dan mungkin bisa dibilang saya baru nemu lah ya. Saya biasa jarang punya barang bagus ya. Nah, ini dia ada manual booknya, manual book seperti ini. Untuk jumlah bearing 5+1 kalau kita lihat di sini ada B1, ada B1, B2, B2 ada B3. Setelah B3 ada B4 dan ada B5. Jadi bearingnya 5+1 plus one way-nya ada di sini ya. Ini nomor 20 itu one way-nya. Ini jelas sekali dan ini berwarna. Teman-teman kalau lihat ini ada warnanya ya. Untuk dragnya dia di promosinya itu di 8 kg. Lalu di sini ada sedikit manual book introducing ya. Casking bait casting reel, instruksi manual. Seperti ini untuk talinya 25-30% line pound. Ini bisa kalian pelajari. Ini untuk clean ya, cara untuk merawat seperti apa. Di sini disikat dan lain sebagainya, dikasih grease atau oil. Itu baik. Lalu ada ya keterangan tentang warantinya atau garansinya. Keren ini casking Brutus. Oke, kita coba pantau-pantau aja. Di sini bukunya sudah, sama ada dapat stiker die casking. Nah, kalau kalian punya box pancing wajib nih pengguna casking tempelin. Dan di sini ada ini apa ya? Saya nggak tahu. Di sini ada braid 20 lip, date 11 28 23. Apakah ini bonus atau garansi atau apa? Itu saya nggak tahu ya, tapi ya ada ini ya. Belum jelas juga seperti apa. Ini untuk boxnya seperti ini. Casking Brutus dan ini untuk barangnya. Kita langsung gas cepet-cepet aja ya. Di sini magnetic brake-nya ada di angka 10 buah magnetic. Untuk feel magnetiknya ini menurut saya baik ya. Ini untuk free-nya mantap. Untuk medium atau middle lah, middle-nya oke, bisa untuk long case pastinya. Dan full maksimalnya dia benar-benar stay atau pengeremannya kencang banget. Jadi buat teman-teman yang mau belajar ini salah satu reel yang recommended sekali sih.
Rasio 721 untuk umpan soft lure, untuk umpan slater atau buzzbait pun ini bisa ya. Terus jump rock atau istilahnya apa namanya ya? Kodok yang bunyi itu ya. Jaws ya, jaws itu juga bagus ini. Karena rasionya enak, putarannya juga rasanya enteng. Untuk bagian handle dia menggunakan hard plastik ya. Bukan rubber, ini saya rasa plastik keras. Terus di bagian sini tampaknya di pantek tidak ada tanda-tanda baut ya. Terus di bagian tension tidak ada drag clicker. Di bagian star drag juga tidak ada drag clicker. Untuk reelnya juga tidak ada, di spoolnya juga tidak ada drag clicker ini ya. Jadi clickernya hanya ada di bagian magnetiknya. Oke, seperti ini. Sudah disimak mungkin ya. Untuk line guide sudah pakai keramik. Paul juga menurut saya ini udah pakai bahan yang bagus ya. Bahan yang tidak tahan karat. Untuk bobot kalau nggak salah ini ada di kategori 200 gram. Di kategori 200 gram. Betul apa betul? Ya, 216 gram. Untuk spoolnya sendiri ada di berat 16 gram. Berarti untuk reel tanpa spool di 202, 201 lah, kurang lebih seperti itu ya. Tadi 200, totalnya berapa? 226 ya. 216. Ya, sekitar segitu 216, berarti ini 200 gram, ini 16 ya. Untuk ball bearing di sini sudah ada satu ya, di bagian side plate sudah ada satu. Magnetiknya cukup kuat. Ini yang saya rasa pakai magnetik yang di kelas N52 atau neodymium. Ini nempel cukup ketat juga ya. Jadi untuk yang berbahan besi nempel ketat sehingga nantinya fungsi pengereman secara induksi atau magnetiknya itu bekerja dengan baik. Nah, ini untuk ball bearingnya udah ketemu dua ya. Kemarin tuh saya sempat coba analisa dan dilihat di gambarnya ball bearingnya itu ada 5. Yang mungkin saya ingin pantau lagi di bagian dalamnya, apakah banyak yang berbahan besi atau yang berbahan plastik gitu ya, istilahnya apa, kayak ABS ya. Kemarin kan sempat ada yang viral tuh satu reel yang oscillating oscillating gearnya berbahan ABS, dan itu sebetulnya tidak masalah karena fungsinya hanya untuk menggerakkan, bukan untuk menahan beban. Di sini untuk handle dia pakai aluminium. Bahan-bahan yang saya rasa ini sudah bahan-bahan yang bagus, tidak banyak bereaksi pada magnetik sehingga kalau misalkan dipakai untuk ketemu air atau banjir-banjir dikit ini masih aman lah ya. Nah, ini untuk star dragnya seperti ini. Ini ada spacer 1. Spacernya sepasang, terus ada tension washer atau tension dragnya sepasang juga. Tidak ada kendala dalam pemasangan, jadi dari video sebelumnya kan memang saya lihat kenapa ada yang aneh, ternyata ada kendala di pemasangan tensionnya. Jadi harusnya nempel, bolak-balik ya, punggung-punggungan ini malah sejajar gitu. Akhirnya tensionnya aneh saya bilang, tapi setelah diperbaiki itu bekerja dengan baik kembali. Jadi untuk quality control menurut saya ini udah baik sekali. Oh ya, untuk harga ini dibanderol yang saya lihat mulai dari 350 sampai dengan 400.000, tergantung keranjang mana yang kalian pilih ya. Untuk di Shopee sendiri ini lagi naik daun guys. Jadi kemarin saya mantau-mantau ya, penjualannya dalam 2 minggu terakhir lagi asik-asiknya ya. Ini di bulan Juni akhir. Jadi sejak pertengahan Juni sampai akhir Juni ini penjualannya lagi gacor-gacornya, bahkan stoknya sampai 0. Bukan hanya 0, kadang-kadang hanya handle kanan aja. Nah, ini kita buka langsung. Bagian dalamnya seperti ini. Ini ada bearingnya. Bearing lagi di bagian tension. Jadi udah ada 3. Di sini ada 4. Ya, di sini ada one way. Ini gearnya kita coba angkat dulu sebentar ya. Ini one way. Terus di dalam sini itu umumnya ada bearing lagi ya. Bearing jadi untuk mendukung putaran handle supaya nggak gampang berat, nggak gampang seret. Untuk sejauh ini ya, ini biasanya kan saya pakai obeng andalan. Obeng murah yang ada kandungan magnetiknya tapi
Kalau di bahan besi biasa itu pasti menempel, ini tidak ya. Bahkan sampai tension washernya sendiri dia juga tidak bereaksi. Nah itu menurut saya satu nilai yang baik. Apalagi ini brand Kesking, brand yang ternama. Kalau dia masih pakai yang biasa-biasa, buat apa kita beli Kesking ya? Itu aja kata kuncinya. Buat apa beli Kesking kalau kita ingin dapat material yang biasa-biasa? Ini ada bearing yang kelima ya. Terus di sini di bagian worm shaftnya juga saya rasa ini nggak ada reaksi apa-apa. Mungkin dia berbahan aluminium karena ini tanpa apa-apa enteng sekali. Di sini ada ini ya, yok ya, apa sebutannya, bukan yok. Pokoknya untuk bel armnya ya, apa sih namanya? Bentar. Saya enaknya ini jelas sih informasinya. Kita lihat dulu untuk apakah itu. Ini di sini ada nomor 41 kick lever ya, kick lever. Jadi ini bagian kick levernya. Ini menggunakan bahan besi. Ya umumnya kalau reel-reel sekarang yang ya khususnya yang murah-murah, dia pakai bahannya masih ada yang plastik, ini udah pakai bahan besi. Tapi ada juga yang pakai bahan ABS gini, ABS atau plastik ini, tapi dia ada bantalan besinya. Nah kalau ini pure besi, ini keren menurut saya, bagus. Salah satu nilai jual yang lebih baik ya daripada reel-reel di bawahnya, makanya harganya juga tetap terbaik ya. Mantap. Ini seperti ini untuk jeroannya. Mungkin yang belum saya bahas di bagian gearnya. Di sini pinion sudah menggunakan bahan kuningan. Ini di bagian yok ya kalau nggak salah, ini nomor 44 pinion yok ya. Ini pinion yok juga sudah ada bantalan bahan aluminium atau bahan metal atau bahan besi, sehingga gesekan ini terhadap bahan ABS-nya tidak langsung kena. Itu bikin dia punya durability yang lebih bagus. Untuk main gear atau ini disebut sebagai crankshaft ya, atau apa ini ya, kalau di sini tulisannya crankshaft, anggaplah main shaft lah ya, main shaft. Itu pakai bahan kuningan juga. Terus di sini ada washer ya di bagian drag ya, di bagian drag. Di bagian bawah ini ada gearnya sama pakai bahan ABS juga di bagian sini ya. Dia di bagian sini ya, di atas itu. Terus untuk ini apa namanya, dockingnya ya. Dockingnya itu dia pakai model yang geriginya kayak gini. Itu biasanya bikin empuk. Kalau teman-teman pernah lihat video Soga Hilang saya yang warna putih, itu dockingnya pakai gigi yang bentuknya kayak gini. Jadi tendangannya ketika kita rilis ya, kita langsung gulung, itu empuk ya. Dan itu menurut saya bagus. Namanya trip ratchet ya, trip ratchet. Nah ini juga bagian washernya dia sudah ada oil, sudah berminyak ya. Jadi untuk drag dipastikan ini smooth, nggak gampang macet-macet ya, nggak gampang stuck. Nah ini salah satu nilai yang bagus dari Kesking. Ini di bagian washernya ada 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6. Berarti di bagian sini sama normal kayak yang lainnya. Ada 3 pasang antara drag washer dan key washer. Untuk bahannya mungkin sejenis teflon, belum menggunakan carbon drag washer. Mungkin beda ceritanya sama Kesking yang Krixus atau Royal Legend atau Sharky ya. Nah seperti inilah teman-teman untuk Kesking. Jadi buat teman-teman yang sudah beli ini ya, yang lagi naik daun, ini jeroannya Kesking Sharky, jadi Kesking Brutus V2. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, ini reel punya material yang bagus semua, nggak takut keciprat-ciprat. Jadi pakai terus, dapatkan babon pakai reel Brutus ini. Dan buat teman-teman yang mau beli, nanti kita bantu ya keranjangnya di link deskripsi. Gaskan, kalau ada yang mau check out silahkan di link deskripsi video ini, teman-teman kunjungi aja ya. Terima kasih, saya Fajar di sini. Kalau video ini bermanfaat, terima kasih untuk like-nya, atau jika berkenan silahkan di subscribe juga. Dan terakhir jangan lupa sholat 5 waktu. Gaskan, assalamualaikum.